Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Santi Martin, NIM 1930304009, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada kali ini saya akan membacakan hasil ujian saya, Sejarah Peradaban Islam. 1. Jelaskan proses hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, serta peninggalan sejarah peradaban Islam di Madinah. Periode ini diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yathrib. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW memiliki kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Pada tahun ke-10 kenabian, datang 6 orang penduduk Yathrib ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi berdakwah, mereka mendengarkannya dengan sepenuh hati dan kemudian mereka menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad. Setahun kemudian, tepatnya tahun ke-11 kenabian, terjadilah Baiat Al-Aqabah pertama Nabi Muhammad SAW dengan 12 orang dari Yathrib yang sengaja datang ke Mekah untuk menerima ajaran Islam. Setahun kemudian, tahun ke-12 kenabian, sekitar 73 orang Yathrib yang datang ke Mekah dan diikrarkan Baiat Al-Aqabah yang kedua. Lalu mereka mengajak Nabi untuk berhijrah ke Mekah. Mereka berjanji akan melindunginya dengan taruhan jiwa raga mereka sendiri. Setelah Nabi tiba di Yathrib, Nabi Muhammad SAW segera mendirikan sebuah masjid yang digunakan untuk membina masyarakat baru dan juga digunakan untuk bermusyawarah mengenai berbagai urusan. Adapun peninggalan dari sejarah peradaban Islam di Madinah yaitu 1. Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Qiblatain, yang ketiga Masjid Al-Ijabah, dan yang keempat Masjid Quba. Yang kedua, jelaskan khalifah-khalifah yang besar pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah dan peninggalannya. 1. Daulah Umayyah, yaitu Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Khalifah ini terkenal karena keberaniannya saat memproklamirkan Bani Umayyah 1 tahun 40 Hijriah. Saat ini Ali bin Abu Thalib masih memerintah sebagai khalifah dari Khalifah Rasyidin. Beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, membentuk departemen dan duta yang berfungsi menyiapkan beberapa sahabat untuk diutus ke berbagai penjuru dunia. Yang kedua, membeli beberapa profesional administrasi keuangan. Yang ketiga, memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah atau daerah yang sangat subur. Yang kedua, Khalifah Marwan bin Hakim. Terkenal sebagai seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Beliau juga ahli pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Yang ketiga, Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah ke-6 ini yang memerintah bersama dengan permintaan bantuan dari Qotiyah Barat kepada Islam. Ia mengirim 12.000 pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Yang keempat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam kepemimpinannya, masyarakat mengalami peningkatan kualitas secara signifikan, terutama dalam hal ekonomi. Taraf pendapatan dan kehidupan sosial yang begitu tinggi sehingga untuk penyaluran zakat sangat sulit. Adapun peninggalan dari dinasti Daulah Umayyah adalah 1. Masjid Quba di Yerusalem, yang kedua Masjid Al-Aqsa, yang ketiga Masjid Agung Umayyah di Damaskus, yang kedua Daulah Abbasiyah. Adapun khalifah terbesarnya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Adapun kebijakan pada masa pemerintahannya adalah 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, B. Pengaturan dan penertiban pemerintahan, C. Peningkatan ekonomi sosial, D. Bidang politik. Yang B. Harun al-Arsyidin.
Kebijakannya yaitu mewujudkan kedamaian, keamanan, serta kesejahteraan rakyat. B. Membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan megah. C. Membangun tempat-tempat peribadatan. D. Membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. E. Membangun majelis al-muzakkarah dan lain sebagainya. C. Al-Ma'mun Abdullah bin Ar-Rasyid bin Al-Mahdi. Ia terkenal sebagai seorang khalifah yang sangat cerdas dan keulatannya. Tidak ada seorang pun khalifah Abbasiyah yang lebih pintar darinya. Dia adalah seorang pembicara yang fasih dan singa podium yang lantang. Adapun peninggalan dari Daulah Abbasiyah adalah Istana Khosrul Zahabi, Khosrul Khuldi, pembangunan kota Baghdad, pembangunan kota Semara, Istana Khuruzabad, Istana Emas, dan Masjid Cordoba di Spanyol. Masjid Cordoba di Spanyol. Yang ketiga, jelaskan kemajuan pemerintahan Islam di Andalusia serta peninggalan sejarah pada masa itu. Adapun kemajuan-kemajuan pada peninggalan sejarah peradaban Islam di Spanyol, satu di bidang filsafat. Tokoh utamanya adalah dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Shiqah yang dikenal dengan Ibnu Majah. Islam di Spanyol telah mencetak satu lembaran budaya yang sangat brilian dan bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima. Yang kedua, bidang sains. Ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia berkembang dengan baik. Abbas ibnu Famas tamasyur dalam ilmu kimia dan astronomi. Adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Yahya al-Naqash terkenal dalam bidang astronomi. Ahmad ibnu Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Al-Hasan bin Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz ahli dari kedokteran. Sedangkan dalam bidang sejarah yaitu Ibnu Jubair dari Valencia dan Ibnu Batuta dari Tangier. Yang ketiga, bidang fikih. Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang memperkenalkan oleh Ziyad ibnu Abdurrahman. Perkembangannya selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibnu Abdurrahman. Ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar ibnu Al-Khutiyah, Munzir ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Ibnu Hazam. Dan bidang musik dan kesenian. Dalam bidang musik Spanyol, Islam mencapai kecermelangan dengan tokohnya Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Zaria. Adapun peninggalan sejarah di Spanyol yaitu Menara Giralda, Torre del Oro de Aljafira, Madinah Az-Zahara. 4. Jelaskan dampak negatif dan positif perang salib dan invasi Mongol terhadap umat Islam. Adapun dampak yang ditemukan dari perang salib yaitu 1. Terjadinya saling tukar ilmu pengetahuan antara Kristen dan Muslim. Yang kedua, ide perang salib memberikan andil terhadap tingkat kepercayaan umat Kristiani. Ketiga, pengalaman militer perang salib juga memiliki pengaruh di Eropa. Misalnya, kastil-kastil di Eropa mulai menggunakan bahan dari batu-batuan. 4. Jatuhnya kekaisaran Kristen Byzantium yang diakibatkan oleh kekerasan tentara salib pada perang salib keempat.
5. Perang salib memiliki efek yang buruk tetapi terlokalisir pada dunia Islam. Yang keenam, Islam cenderung menarik diri dari perhelatan politik dunia. Dan yang ketujuh, adanya persekutuan yang tidak lazim antara satu faksi dengan faksi lainnya. Invasi Mongol. Adapun dampak negatifnya yaitu kehancuran tampak jelas di mana-mana akibat serangan Mongol sejak di wilayah timur hingga ke barat. Kehancuran kota-kota dengan bangunan-bangunan yang memperburuk situasi umat Islam dan pembunuhan terhadap umat Islam pada masa Halaku yang membunuh Khalifah Abbasiyah, dan pembunuhan juga dilakukan kepada umat Islam yang tidak berdosa. Dampak positifnya yaitu mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat muslim dalam jangka waktu yang panjang, seperti yang dilakukan oleh Khazan Khan yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan yang pada mulanya beragama Buddha. Yang kelima, jelaskan 3 teori masuknya Islam ke Nusantara, serta sebutkan ulama-ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam, serta sebutkan 5 kerajaan Islam di Nusantara. 1. Teori Gujarat dikemukakan oleh Vinempel Snok Hargrunge. Teori ini mengatakan bahwa Islam berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang telah berimigrasi dan menetap di wilayah India, kemudian membawanya ke Nusantara. Yang kedua, teori Cina. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam berasal dari perantau Cina, yang mana orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Menurut sumber sejarah lokal, bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintaro Demak merupakan keturunan dari Cina. 3. Teori Arab. Menurut Profesor Hamka, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Melaka yang menghubungkan dinasti Qiang di Cina bagian Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Sedangkan menurut Thomas Arnold, Coromandel, dan Malabar, para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal abad Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Ulama-ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, yang pertama Sunan Garsik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Gunung Jati, yang kedelapan Sunan Kalijaga, yang kesembilan Sunan Kudus, dan yang ke-10 Sunan Muria. 5 kerajaan Islam di Nusantara. 1. Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam, yang keempat Demak, yang ketiga Demak, yang keempat Islam Panjang, dan yang kelima Kerajaan Mataram. Hanya itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.